Nah, menurut gue mungkin hal negatifnya adalah bener tadi lupa. Minta dari Cica. iya, hal negatifnya makan. Parah, ini Bener, enak banget kan? parah. Enak banget kan? Aku jadi Popeye. Bayam ya. Olive dong. Gue SMP nih anak gua tahu nih. bapak gua SMP tuh umur berapa ya? 14. Ya 13 14 enggak sih? Iya. Oh. Iya 15 lah, umur-umur segitu 14 lah. 15. Tapi kan cita-cita monyet gitu ya kan, nggak yang pacaran serius gitu. Pacaran seriusnya mah paling baru di umur 20. Masih SMA. Back again with us, Ica Icip sambil bergocip. Dan selamat datang juga buat kalian yang baru pada mampir di episode kedua ini. Dan yang mungkin yang masih pada bingung juga, ini sebenarnya ngapain sih Ical ini ada dan bikin video. Kalian bisa mampir dulu nonton di episode 1, karena di situ kita memperkenalkan apa dan tujuan kita buat video ini. Betul. Ya nggak sih? Benar. Nah, kali ini Ical mau icip sambil gocip apa sih, Cal? Ini makanan kesukaan Ica kan? Betul. Jadi kali ini kita mau icip-icip makanan kesukaan gue, yaitu rumah tapi. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu, tapi gue suka banget. Jadi buat kalian yang suka si sapi, kalian suka sapi, lidah ayam, di sini tuh ada banget lengkap. Dan mereka itu lokasinya kalau nggak salah itu ada di Bintaro. Iya, Bintaro BSD. Bintaro BSD, Serpong. Ciputat. Banyak lah. Pokoknya kalian bisa langsung cek di Instagram mereka deh ya, nanti ditulis. Nah, jangan sedih juga, karena buat kalian yang nggak suka pedas ataupun yang suka pedas, di sini tuh ada cabai terpisah ya guys. Jadi buat kalian yang nggak suka pedas, kalian bisa makan kayak gini aja. Dan kalian yang mungkin ngerasa kayak ini kurang pedas, ini ada cabainya juga. Jadi sangat amat recommended kalau misalkan dari gue ya. Ini kita sama semua. Sama. Jadi ini ayam nih kalau nggak salah. Nama apa sapi? Nggak, ini sapi. Nah, ini. Lidah nggak sih? Oh, ini yang lidah ya? Ini lidah. Berarti ini ayam nih. Oke. Kita sambil sharing aja. Bener. Karena kali ini topik pembahasannya juga soal bersama-sama. Apa nih kali ini kita mau gosip-gosip tentang apa nih? Ini by the way ada lemon tea ya guys. Kita juga pesan minumannya. Kita juga pesan minumannya. Bener. Ini kita mau ngebahas apa nih, Cal? Mau gocip-gocip apa nih kira-kira? Karena makanannya kita order, biasanya pasangan-pasangan yang living together nggak sih? Hancur. Bener banget gitu. Apalagi udah pas banget nih. Makanannya rumah tapi, jadi rumah Tapi bersama. Enggak, terpaksa. Oke. Nah, gue mau nanya dulu nih sama lo. Kira-kira kan lo udah berkeluarga nih, nikah. Gimana sih pandangan lo tentang beberapa pasangan yang living together? Nggak, cada. Buset, kaget. Ya kalau berdasarkan agama, itu tidak dianjurkan ya nggak sih? Tuh. Betul nggak, Cak? Iya, betul. Pacar lu living together nggak? Enggak, kebetulan enggak. Gue tinggal di rumah Bapak Edison. Oh, bareng ya sama orang tua berarti kan? Orang tua. Gitu. Cuma kan anak-anak zaman sekarang kadang-kadang tuh kayak nggak biasa sama orang tua, tapi maunya sama pacar. Iya, tapi ada nggak sih maksudnya kayak ada juga di beberapa pasangan yang mungkin mereka tinggal barengnya sama salah satu orang tua dari pasangan. Misalkan kayak gue misalnya punya pacar, terus pacar gue tuh tinggal di rumah gue bareng orang tua gue. Misalkan ya, ada. Ini misalkan. Ada dong. Pernah kok gue. Berarti nggak selalu konotasinya negatif. Iya, gue pernah. Iya kan? Iya, tanya kapan dong? Kapan? Itu dulu SMA. Oh iya. SMA. Lu udah tinggal bareng tuh. Cewek Nggak, yang di rumah gua. Oh. Gitu. Oh, bayar dong berarti. Bayar lah. Oh. Aja. Oh, bisa banget ya dijadiin cuan jadinya ya jatuhnya ya. Boleh. Nah, mungkin itu berarti dari sudut pandang ya. Coba Ica gimana? Misalkan menurut gue, Ica, gue sambil makan. iya makan dong. Ya. Ini kita juga mau makan nih. Gue mau makan juga nih. Kalau menurut gue sendiri ya, tinggal bareng pasangan itu ada positif negatifnya. Oke.
Positifnya dulu dong. Positifnya. Sumpah, tunggu. Ini enak banget. Ngobong. Enak banget. Pakai nasi. Ya bener. Ini Empuk nggak? dagingnya berasa smoky-nya nggak sih? Itu bedanya. Coba aku minta. Ini apa nih? Ini apa? Cobain dulu ya. Sapi dong. Oh bener. Asapnya berasa. Jangan. Wah, kacau. Enak banget. Balik lagi. Ya. Poin plusnya menurut gue sendiri adalah mungkin dengan adanya tinggal bersama pasangan, kalian bisa saling tahu satu sama lain. Contoh, kan pasti kita nggak tahu ya kebiasaan pasangan kita tuh kalau di rumah tuh kayak gimana. Karena kita kan kalau yang nggak tinggal bareng sama pasangan itu pasti nggak 24/7 bareng pasangan dong, ya kan. Maksudnya berarti kan ada hal-hal yang kita nggak ketahui dari pasangan kita nih. Kayak entah ternyata dia kalau buang air besar kayak kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Maksudnya banyak hal-hal kayak gitu yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, poin plusnya itu. Nah, kalau misalkan Jadi lebih mengenal lebih dalam gitu lah ya. iya, menurut gue bisa banget sih bisa mengenal lebih dalam. Tapi kan di Indonesia sendiri masih tabu. Nah, itu dia. Makanya gimana nih menurut lo, kan berarti kan juga lo yang udah nikah itu berarti nganggapnya juga negatif dong. Kalau orang bule kayaknya gue toleran deh. Tapi kalau orang Indo Jangan lah. jangan. Budayanya belum cukup. Soalnya kalau misalkan ada beberapa orang yang gue kenal juga, dan menurut gue itu juga jadi salah satu hal yang membuat hubungan mereka tuh jadi mandiri. Karena pertama mungkin mereka kan pisah sama orang tua, otomatis mereka gimana caranya kayak trial sebelum nikah gitu loh jadinya. Tapi rasa mereka kayak gitu lu tau nggak kenapa? Apa? Kira-kira apa? Nah, Gue nanya sama lu tahu nggak? nggak tahu kan, gue nggak pernah kayak gitu. Menurut kalian apa? Kalau misalkan kalian mau ikut discuss, kalian bisa banget komen. Karena kita benar nggak tahu nih alasan pasangan memilih untuk tinggal bareng, living together tuh apa gitu. Ya kalau menurut gue sih alasannya itu ya, biar bisa tahu satu sama lain. Iya, bisa tahu kebiasaan dia apa, baik atau buruknya. Terus ya lebih deket lah intinya, kan pasti yang lebih deket kan. Dan mungkin jadinya nggak perlu antar jemput satu sama lain ya jadinya ya. Berangkat bareng. Ya berangkat bareng. Coba cobain sambelnya dulu nih. Sambal hijau. Kayak nasi padang nih, mantep nih kayaknya. Iya. Ini ada satu lagi. Udah cobain lidah apa? Lidahnya siapa itu? Lidah sapi. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Pedes dong. Nah menurut gue mungkin hal negatifnya adalah Bener, tadi lupa. Minta dari Cica. iya, hal negatifnya makan. Parah, ini enak banget kan? Parah. Enak banget kan? Aku jadi Popeye. Banyak banget. Olip dong. Gimana negatifnya gimana? Menurut gue negatifnya itu bukan karena hal itunya sih, tapi mungkin pandangan orangnya yang jadinya melihatnya itu negatif. Mungkin nggak? Ya itu tadi, Indonesia kan masih tabu itu loh. Iya, dan mungkin kan karena juga di agama kita kan mayoritasnya apa? Wala taqrabuz zina. Dan jangan sekali-kali kau mendekati zina. Gitu ya? Gitu kalau nggak salah. Iya. Tapi kita jadi ngebahas zina nih. Aduh. Ya belokin lagi. Ini buat lagi. Nah, menurut lo nih kalau misalkan lo punya anak nih, lo punya anak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Total nggak boleh. Nggak ada. Living together nggak ada. Nggak ada. Macem-macem. Oh, nggak boleh. Ya? Nggak boleh. Berarti kayak mending, tapi dibolehin pacaran. Umur cewek atau cowok dulu nih? Dua-duanya. Ada patokan umur berarti cowok atau cewek? Ya. Kalau cowok boleh dari umur 15. Oh, enggak juga nggak adil. Kalau cewek dua-dua lah. Tapi menurut gue dua-dua untuk baru mau mulai pacaran, Umur? gue
SMP nih anak gua tahu nih. Bapak gua. SMP. SMP tuh umur berapa ya? 14. Ya 13 14 enggak sih? Iya. Oh, Iya 15 lah, umur-umur gitu 14 lah. 15. Tapi kan cita-cita monyet gitu ya kan, nggak yang pacaran serius gitu. Pacaran seriusnya mah paling baru di umur 20 lah. Lu pacar lu pernah ada yang ngajak living together enggak? Enggak sih sejauh ini. Beneran? Hmm, Bertakut sama lu ya? nggak gigit padahal. Iya makanya. Enggak sih, Ada yang ngajak? tapi lo sendiri dulu pas pacaran pernah nggak? Ada yang kayak Pernah, gue pernah. lu yang ngajak? Gue diajak lah ya kali, gue yang ngajak bro. Masa? Wih, ini kelas A. So kata anak zaman sekarang tuh kayak kelas banget, hancur. Eji. Ah, Eji. Skena. enak. Tapi ya menurut gue kalau misalkan pasangan-pasangan yang sekarang living together gitu, apakah nantinya kalau mereka punya anak, mereka akan memperbolehkan hal yang sama juga atau enggak? Biasanya orang tua lebih toleran gak sih? Kalau yang orang tuanya hidupnya kayak begitu, biasanya ngeliat anak-anaknya tuh kayak, ya deh slow aja lu nak, gitu. Enggak ya? Tergantung sih, ada juga orang Malah lebih keras. yang mudanya itu kayak rebel gitu ya, rebel. Ke anaknya malah, Anaknya jadinya protect gitu. Ada juga kayak gitu, beda-beda karena mereka udah tahu nih pergaulan anak-anak muda itu kayak gimana gitu. Nah tapi menurut gue ya nggak selamanya juga living together itu konotasinya negatif gitu. Karena ya itu yang kayak gue bilang juga, ada juga yang punya poin plus. Poin plusnya adalah bisa mengenal pasangannya psycho atau enggak, hidup bersama. ya kan, makannya kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Kayak menurut gue banyak banget sih. Iya, kadang kan orang yang udah nikah juga cerai tuh gara-gara kaget sama pasangannya. Kayak ada perubahan-perubahan baru gitu nggak sih? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan gue juga, ada juga yang misalkan mereka udah living together nih dari pacaran, tapi kan statusnya masih pacaran. Nah, setelah mereka nikah, Bubar. itu tuh ternyata bubar, entah karena ada perbedaan apalah segala macam, karena kan pasti statusnya akan berubah kan. Nah, nggak tahu tuh gue. Nah, menurut lo yang udah nikah, kira-kira apa tuh yang ngebuat mereka jadinya nggak bisa sependapat lagi, padahal dari zaman pacaran mereka tuh udah saling tahu satu sama lain gitu? Banyak kok, yang pada pisah juga. Iya sih. Kalian sendiri gimana nih guys? Buat kalian mungkin yang living together gitu, kan kita nggak tahu ya. Maksudnya karena gue pun tidak berada di posisi itu dan Faisal juga enggak gitu kan. Kalian bisa banget kita discuss bareng. Aku mau nanya harganya berapa? 35.000 Seporsi ini? seporsi ini. Sebanyak ini. Bener. Ini? Ini nggak salah 20 ribuan. 25an gitu nih. Harga online sama harga di tempat sama nggak? Beda ya? Beda pasti. Enggak sih. Karena semua restoran harga online sama tempat beda deh. Bener-bener. Kalian bisa pesan di online juga kalau misalkan mager kemana-mana. Tapi lu tahu cara masaknya nggak, Cak? Enggak lagi. Kan asap. Jangan tanya gue soal masak. Aku nggak ngerti, lu ngejelekin image gue. Nah, Kasihkan makan ini kita. iya, kasihkan makan. Tapi gue makan sendiri apa? bingung sih, maksudnya buat yang tinggal bareng sama pasangannya, sama pacarnya, itu tuh bilang ke orang tuanya apa ya? Kayaknya nggak izin dah. Enggak mungkin, maksudnya kayak gini deh. Lo 24/7 sama pasangan lo, masa iya dalam sehari nggak ketahuan? Kayak pasti sekali tuh ada ketahuannya, nggak mungkin enggak, iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Nggak mungkin enggak. Nggak, gua ada teman pernah kayak begitu, tapi orang tuanya ngizinin sih. Malah orang tuanya yang nyuruh si temen gue yang cewek, ya kan? Nyuruh si pacarnya ini kayak, ya udah lu jagain anak gua dah. Apa udah tinggal bareng. Oh berarti udah dikasih kepercayaan gitu ya jatuhnya? Gitu masih SMA. Masih SMA? Wow. Parah banget ya? Nggak parah sih, selera orang itu mah. Nggak boleh judging. Iya, bukan parah sih, maksudnya pilihan, betul. Ya kita juga harus mentoleransi orang-orang yang daripada dia bunuh diri ya.
Siapa tahu emang dia butuh seseorang, kan ada orang yang needy ya yang harus butuh seseorang. Mungkin orang tuanya nggak bisa selalu ada juga. Jadi yang selalu ada mungkin pasangannya. Mungkin itu salah satu alasan juga. Iya. Bisa jadi itu Ya, salah rata-rata satu sih biasa faktor kayak gitu. kenapa. Iya. Dia nggak mendapatkan kepuasan di rumah dari di orang lain. Mungkin karena Lagi dah kan jadinya. Lazim. aku takut banget. Makanya gue sendiri juga penasaran sih, maksudnya orang Lu tuanya pengen together. enggak dong. Orang tuanya. Iya, orang tuanya Oke. misalnya gini deh, nggak usah jauh-jauh living together. Anak yang kalau keluar kota berdua sama pasangannya tuh izinnya gimana? Ngaji. Ngaji. Enggak lah. Gue bener penasaran, gue bener Pasti penasaran. dia di sini bilangnya sama Kayak- temen. Lah, terus Ini menurut kalau misalkan pengalaman abang. di video call kayak, lah mana temen kamu nggak ada tuh. Nggak, ini kalau menurut pengalaman abang ya, Dek. Pura-pura aja temennya cewek-cewek. Gitu, padahal di balik layar. Ya kalau mereka cuma berdua doang, enggak. Logikanya gini, kalau mereka cuma berdua doang, Enggak, agak susah nggak sih, Cak? Kalau berdua agak susah nggak sih? Itu dia. Pasti minimal 4-6 orang lah. Kapal-kapalan. Tapi kan banyak yang cuma berdua doang, tuh gimana izinnya? Apakah emang ya udah nggak apa-apa? Iya, mungkin orang tuanya open kali. Nah, Wow, keren banget sih. lu, anak lu kalau misalkan mau minta living together gitu gimana? Nggak lu kasih? Nggak gue bolehin. Kenapa? Apa lu? Langsung marahin tuh. Iya, apa lu? Gue ambil lidi. Nggak sih, gue nggak sesadis itu sih. Nggak mau kayak kayak orang nggak sholat tuh ditolak. Nggak sholat tuh. Nggak. Maksudnya gue mungkin nggak bakal maksudnya tergantung anaknya juga sih. Kayak gue nggak bakal langsung kayak ngebolehin gitu juga sih. Kayak kalau living together enggak deh. Kayak enggak deh. Iya nggak sih? Nggak bakal sih. Gue nggak bolehin anak gue pacaran tapi nggak untuk tinggal bareng gitu. Iya benar. Udah minum deh lu, mabok-mabok, yang penting pulang nggak sih? Astagfirullahaladzim. Menurut gue ya, kebahagiaan itu kan timbulnya dari diri sendiri dan mungkin lingkungan juga. Pasangan itu bonus. Berarti kalau yang living together berarti kan kebahagiaannya bergantung sama Oh, pasangannya iya. Ya nggak? Sama nyari. Ya nggak tahu juga sih. Mungkin untuk jadi teman discuss juga bisa juga kan. Kita nggak pernah tahu ya guys. Maksudnya kita nggak tahu juga faktor apa dan benefit apa yang mereka dapatkan dari satu sama lain gitu menurut gue. Oke guys, kalian boleh banget kalau misalnya kalian mau ikut ngobrol atau kalian mau ngasih tahu. Punya dulu. Punya dulu. Kalau punya Baru ngomong. tapi Apa-apa nih? kalian para chippers, kalau misalkan kalian pengen ngasih tahu topik perbincangan lebih jauh atau kalian mau ngerekomendasiin makanan apa yang mungkin belum kita coba, Bener. boleh banget kalian komen di bawah atau kalian juga bisa DM di Instagramnya Key Creation atau di Instagram aku Ica Nabila atau di Instagramnya Ical. Faisal Boleh Jabar. banget. Bisa banget kalian kasih tahu apa nih, misalkan kayak Kak Ical cobain makanan ini deh di daerah sini, atau kalian mau nyuruh kita datang langsung ke sana juga buat cobain, boleh banget. Kalian kasih tahu aja ke kita alamatnya di mana, Instagramnya apa, dan kalian bisa langsung komen di video kita atau di Instagramnya Key Creation. Betul. Gitu guys. Termasuk topik perbincangan kita juga, kira-kira apa nih yang seru lagi, yang lagi hype itu apa kira-kira. Boleh banget discuss bareng sama kita, oke? Thank you so much for watching. Cak, kita belum ngasih tau kita punya TikTok loh. Oh iya, kita punya TikTok loh BTW. TikTok kita Key Creation. Key Creation. Atau TikTok aku Ica Nab. Oh, ada angka 5-nya. Key Creation 5. Key Creation 5. Ntar ditulislah sini lah. Key Creation 5. Boleh. Oke, editor. Oke, editor. Tulis di sini ya, editor. Bye-bye. See you next video.